Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum termasuk kereta api dan bus guna menekan tingginya angka kecelakaan kendaraan roda 2 saat mudik Lebaran. Guna menekan tingginya angka kecelakaan kendaraan roda 2 saat mudik Lebaran, Komisi 5 DPR RI mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum, diantaranya kereta api dan bus. Mudik menggunakan motor dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, terutama jika melebihi kapasitas muatan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda mengatakan hal itu saat kunjungan spesifik ke Bandung, Jawa Barat. Menurutnya tingkat kerawanan transportasi roda 2 perlu diantisipasi pemerintah, salah satunya dengan menyediakan program mudik gratis. Paling tidak kami ingin supaya kalau tuh ada yang menggunakan sepeda motor tapi jangan mengajak anaknya. Jadi larangannya adalah pada level tidak boleh membawa anaknya turut di dalam menggunakan mudik sepeda motor. Ini akan mengurangi berbagai risiko. Nah, karena itu kompensasinya kita berharap fasilitasi gratis sepeda motor yang disiapkan oleh pemerintah bagi yang mudik motor mohon bisa dimanfaatkan. Supaya sekali lagi ini bisa mengurangi tingkat kecelakaan yang berisiko betul selama ini. Lebih khusus, anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksa mengimbau para pemudik memilih kereta api daripada sepeda motor. Kondisi jalan yang padat serta barang bawaan berlebih dapat membahayakan keselamatan. Kalau bisa tidak digunakan, bisa menggunakan kereta api ataukah angkutan umum. Kenapa? Karena memang arus lalu lintas kita begitu padatnya. Belum lagi terkadang kita membawa beban barang yang kita ingin mudik, ini menyebabkan juga satu hal yang tidak stabilnya kita dalam mengendarai sepeda motor. Dari Bandung, Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait dinamika informasi dui fungsi ABRI yang beredar di media sosial, DPR RI memastikan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Wakil Ketua DPR RI bersama pimpinan Komisi 1 DPR RI melakukan konferensi pers terkait dinamika informasi mengenai draft revisi Undang-Undang TNI yang beredar di media sosial. DPR RI memastikan revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 dilakukan terbuka dengan melibatkan partisipasi publik. Revisi Undang-Undang TNI hanya membahas 3 pasal, termasuk batas usia pensiun. Dalam konferensi pers di ruang rapat Banggar, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa tudingan publik mengenai dui fungsi ABRI bertolak belakang dengan pembahasan Komisi 1 DPR RI. Di publik, di media sosial itu beredar draft yang berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Nah, untuk itu hari ini kami akan menjelaskan kepada publik melalui rekan-rekan media beberapa pasal yang sebenarnya yang pada saat ini sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Ada 3 pasal. 3 pasal itu terdiri dari pasal 3, yaitu mengenai kedudukan TNI. Jadi ini sifatnya internal. Kemudian pasal 53 itu tentang usia pensiun. Pasal ketiga yaitu pasal 47, yaitu prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga. Jadi prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian lembaga. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terkait kasus penipuan robot trading Net89 dan investasi bodong EDC Cash, Komisi 3 DPR RI mendesak Bareskrim Polri, Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Penegak Hukum untuk memprioritaskan penyelesaian kasus dengan mekanisme restoratif justice. Komisi 3 DPR RI mendesak Bareskrim Polri, Jampidum Kejaksaan Agung RI, dan Pengadilan untuk menindaklanjuti permohonan korban dari Net89 dan Itcash. Penegak hukum diminta untuk memprioritaskan penyelesaian kasus ini dengan mekanisme restoratif justice.
Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri meningkatkan upaya penelusuran aset terkait kasus penipuan robot trading Net89 dan investasi bodong Itcash. Langkah ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan kerugian finansial para korban yang mencapai miliaran rupiah. Korban menuntut adanya transparansi dari penyitaan aset uang tunai, properti, hingga kendaraan mewah. Maksimalisasi penelusuran dan penyelamatan aset hasil tindak pidana ini. Karena ini yang paling urgent sekarang, concern kawan-kawan korban ini adalah itu, gitu loh. Ya, asetnya percuma, ada kesepakatan RJ, barangnya sudah nggak ada. Anggota Komisi 3 DPR RI Sudeson Tandra mengusulkan agar Jampidum dan Bareskrim Polri memfasilitasi kasus Itcash dan Net89 diselesaikan dengan upaya diversi. Dengan kata lain, mengalihkan penyelesaian kasus dari pengadilan formal ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya untuk mencapai keadilan restoratif. Karena ada istilah Pak, menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang korbannya adalah yang segitu banyak. Oleh karena itu, kalau ini penyelesaian ini di luar pengadilan, yang kita maksudkan adalah diversi, maka kalau bisa teman-teman memfasilitasi, karena para pihak sudah bersedia. Adila dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pengangkatan CPNS yang lolos seleksi tahun 2024 dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2025 dari sebelumnya Maret 2025. Pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah mengikuti seleksi pada Desember 2024 juga dilakukan secara serentak pada 1 Maret 2026 yang sebelumnya paling lama Juli 2025. Bagaimana tanggapan DPR RI terkait dengan hal ini? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Dan usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, keputusan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K mengakibatkan para CPNS harus menganggur lebih lama karena sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Terdapat pemahaman yang berbeda antara Komisi 2 DPR RI dengan Kemenpan RB, di mana Komisi 2 menekankan Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah tenggat waktu penyelesaian pengangkatan seluruh CPNS dan calon P3K, bukan waktu memulai pengangkatan. Simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menteri Pan RB mengagendakan pengangkatan CPNS yang lolos seleksi tahun 2024 dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2025 dari sebelumnya Maret 2025. Pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sudah mengikuti seleksi pada Desember 2024 dilakukan secara serentak
pada 1 Maret 2026 yang sebelumnya paling lama Juli 2025. Keputusan itu mengakibatkan para CPNS harus menganggur lebih lama karena mereka sudah terlanjur mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan sebelumnya. Publik sampai membuat dan menandatangani petisi secara online sebagai bentuk protes dan kekecewaan atas keputusan Menpan RB yang menunda pengangkatan CPNS dan calon P3K seleksi 2024. Komisi 2 DPR RI menilai ada pemahaman yang berbeda oleh Kemenpan RB terhadap kesimpulan rapat. Anggota Komisi 2 DPR RI justru mendorong percepatan pengangkatan CPNS dan calon P3K yang sudah lolos seleksi 2024. Oktober 2025 dan Maret 2026 adalah tenggat waktu penyelesaian pengangkatan seluruh CPNS dan calon P3K, bukan baru memulai pengangkatan apalagi menyerentakkan calon P3K karena tahapan rekrutmennya berbeda-beda. Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN seharusnya tidak menerapkan skema pengangkatan serentak bagi CPNS dan calon P3K, melainkan tetap bisa mengangkat calon ASN dari instansi yang sudah melengkapi administrasi sesuai jadwal tanpa harus menunggu pengangkatan serentak. Kalau memang proses yang sudah ada ini berjalan terus dan sudah hampir selesai, karena mereka kan sebenarnya hampir selesai nih, karena tinggal mendapatkan NIP ya, DRH-nya, pengisian DRH-nya sudah, pengusulan NIP-nya sudah, ya toh. Nah kalau memang itu sudah tuntas ya segera di SK saja, toh mereka juga nanti punya terhitung mulai tanggal atau tanggal masa terhitung mulai tanggal gitu ya. Tidak perlu menunggu Oktober atau Maret begitu ya. Kemenpan RB dinilai bisa membuat upaya atau langkah yang cepat dan inovatif untuk menyikapi keresahan publik. Komisi 2 DPR RI terbuka dan akan mendukung pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Apalagi pengangkatan CPNS dan calon P3K juga untuk membantu pemerintah mempercepat program-program terkait pelayanan publik. Meski tidak berharap ada penundaan pengangkatan calon ASN, Komisi 2 DPR RI meminta hak-hak calon ASN secara administratif harus dipastikan tetap berjalan sesuai prosedur. Saya kira nggak ada istilah bertahan dan tidak bertahan, lanjut atau tidak lanjut. Saya kira yakin betul pemerintah sedang memikirkan solusi yang paling baik supaya segera terserap hasil dari seleksi itu. Kesimpulan rapat itu kan umum, kebijakan umum. Saya kan pernah menyampaikan kalau memang ada yang bisa lex spesialis, bisa dieksekusi secara khusus, menurut saya dieksekusi saja. Sementara lupakan dulu lah soal TMT gitu loh, supaya dinamika ini berangsur-angsur bisa dikurangi. Misalnya sinkronisasi data, sinkronisasi nomor induk pangkat, nomor induk pegawai dan lain-lain. Itu kan proses yang sebenarnya terus berkelanjutan dan itu tidak tertahan gitu. Hak-hak calon misalnya ASN P3K itu tidak dikurangi atau dihilangkan, misalnya yang sudah dinyatakan lulus ya tetap jaminannya terangkat gitu. Begitu juga dengan P3K. Komisi 2 DPR RI akan memanggil kembali Menpan RB untuk membahas kembali proses pengangkatan CPNS dan calon P3K yang sudah berjalan. Pemirsa, aktivitas mudik bagi masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri menjadi momen yang selalu dinantikan. Karenanya berbagai macam persiapan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menekan kemacetan dan penumpukan kendaraan di berbagai titik-titik strategis. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kembali di TVR 17, Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah dalam mempersiapkan arus mudik kali ini. Pemirsa, untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Elisa Purba dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Elisa. Pemirsa, momen mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri seakan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Indonesia. Dan momen ini tentu dinanti-nantikan sebagai momen untuk berkumpul dengan keluarga ataupun kembali ke kampung halaman masing-masing. Namun ada yang menjadi tantangan di menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, di momen mudik ini, di mana tantangan terkait dengan infrastruktur jalan maupun keselamatan selama menjalankan mudik. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bersama dengan saya Bapak Musa Rajeksa selaku anggota Komisi 5 DPR RI. Bapak, kalau kita berbicara soal mudik, kesiapan infrastruktur maupun dengan transportasi massal ini merupakan suatu kewajiban untuk memastikan kelancaran daripada mudik para pemudik ini, Pak. Apakah sudah ada regulasi terkait untuk memastikan kesiapan baik dari jalan tol maupun jalan nasional dan juga untuk kesiapan transportasi umum? Ya baik, kita ketahui ini kan arus mudik ini memang setiap tahun ya, setiap tahun pasti akan ada pelonjakan penumpang untuk angkutan umum, baik itu darat, laut ataupun udara. Untuk kesiapan ini juga semua pihak yang terkait, baik Polri, baik dari perhubungan dan pemerintah sendiri pun sudah mempersiapkannya. Pertama untuk tarif dari angkutan umum ini, karena selalu terjadi lonjakan, malahan kenaikan tarif dari angkutan umum untuk udara, laut, dan darat. Tapi kemarin dari Pak Menko, Pak AHY sudah mengumumkan dari perintah Pak Presiden untuk angkutan menuju Lebaran nanti malah ada penurunan dari biaya tarif tiket pesawat yang 13-14%, juga pemakaian jalan tol sampai 20%, begitu juga untuk tiket laut ya, dan juga kesiapan untuk angkutan umum supaya tidak terjadi kemacetan, penumpukan, dan juga tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan ini juga sudah disiapkan juga baik dari kepolisian, baik dari perhubungan dan pemerintah daerah setempat, kantong-kantong rest area untuk di jalur-jalur lintas. Kalau di jalan tol memang sudah ada disiapkan ya untuk rest areanya. Dan juga dari Polri yang kita sudah dengar akan mengadakan juga operasi ketupat Lebaran seperti biasa setiap tahunnya mulai tanggal 26 Maret sampai 4 April. Artinya ini juga operasi ini untuk melihat jalur-jalur supaya tidak terjadi kemacetan. Disiapkan pos-pos di titik-titik tertentu. Oke, berarti sudah dilakukan berbagai operasi dan juga langkah untuk memastikan mudik bisa berjalan dengan lancar. Nah, terkait dengan keamanannya, Pak, kita mengetahui bahwa dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ketika mudik Lebaran ada momen di mana terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelelahan dari pengemudi. Apakah akan ada revisi atau regulasi yang mengatur terkait dengan jam kerja supir transportasi umum ataupun terkait dengan pengecekan transportasi umum yang digunakan? Ya, ini memang regulasi undang-undang ini sedang kami rapatkan di Komisi 5. Sudah beberapa kali pertemuan untuk revisi undang-undang ini. Kaitan juga untuk bagaimana mengatasi untuk keamanan daripada angkutan umum dan juga mengatasi terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang selalu kita dengar di jalan tol, di jalan bebas hambatan dari angkutan-angkutan. Hal ini ya nantinya kita sudah memberi masukan juga bagaimana untuk selama ini adanya KIR
untuk pemeriksaan kendaraan-kendaraan baik angkutan barang, baik angkutan penumpang. Ini juga harus bisa tegas dan kita mau juga di era sekarang ini kan sudah digital. Kita sudah memberikan saran-saran masukan, tapi ini masih pembahasan. Mudah-mudahan dan ini menjadi perhatian kami. Mudah-mudahan ini bisa segera selesai dan bisa terlaksana dengan baik nantinya. Baik, mungkin sedikit masukan kepada masyarakat Pak terkait dengan apa yang perlu ditaati dan dilakukan selama menjalankan mudik ini agar semua perjalanan bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Ya baik, kepada seluruh masyarakat, saudara-saudara kami semuanya, kita tahu kita mudik pasti beserta keluarga dengan juga biasanya membawa oleh-oleh barang segala sesuatu. Pertama, perhatikan kapasitas kendaraan, jangan terlampau overload karena kita tahu ada batas-batas maksimal baik dari ban, baik dari kendaraan tertentu. Kedua, di jalanan apalagi di jalan tol yang kita tahu ini bebas hambatan, kecepatan itu benar-benar bisa kita sekemampuan kendaraan. Ketiga juga pada saat nanti mudik pasti ada jalur-jalur yang panjang. Pada saat memang kita terasa ngantuk, sebaiknya istirahat karena kita tidak tahu kondisi badan kita. Pertama, ingat bahwa kita membawa keluarga, sanak famili dan kita ingin berkunjung dalam keadaan sehat. Kita berharap semuanya memikirkan keselamatan keluarga, selamat sampai tujuan dan selamat nanti setelah kembali arus mudiknya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Musa Rajeksa dan pemirsa. Tentu kita sama-sama berharap mudik lebaran tahun ini bisa berjalan dengan aman, nyaman dan juga lancar. Bagaimana juga DPR RI melalui Komisi 5 juga memastikan dengan mitra terkait dan juga pemerintah bahwa persiapan dan semua posko-posko untuk menjelang lebaran sudah dilakukan dengan maksimal. Sekian dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Elisa dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa Baik pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Nazia Sudirja, silakan Nazia.
rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pada berita pertama pemirsa, yaitu Teguh Iswara ingatkan kesiapsiagaan infrastruktur hadapi mudik lebaran. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Di sini beberapa media online nasional juga menyoroti terkait dengan anggota Komisi 5 DPR RI Teguh Iswara Suwardi yang menyoroti aspek krusial untuk pastikan kelancaran dan keamanan perjalanan masyarakat selama mudik lebaran. Salah satu poin utamanya adalah kebijakan perpanjangan kerja dari rumah sebelum dan sesudah lebaran untuk mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik. Selain itu pemirsa, DPR RI juga menyoroti potensi kendala akibat kondisi cuaca selama musim mudik. Berdasarkan peta yang dipaparkan Kementerian Pekerjaan Umum dan hasil rapat kerja dengan BMKG, diprediksi curah hujan dengan intensitas menengah masih berlangsung hingga April 2025. Komunikasi dan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memastikan langkah mitigasi yang lebih baik. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada hari ini pemirsa, yaitu bawa 5.000 pemudik, Dasko lepas 100 bus pulang Basamo, gelombang pertama ke Sumatera Barat. Baik pemirsa, dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad lepas 100 bus pulang Basamo yang akan mengantarkan ribuan warga pulang ke kampung halaman di Sumatera Barat. Mudik gratis ini menjadi agenda rutin yang digagas anggota DPR RI Andre Rosiade setiap tahunnya pada masa mudik lebaran. Sebagaimana diketahui pemirsa, program Pulang Basamo ini sudah dilakukan 3 kali secara berturut-turut dan diharapkan dapat dilaksanakan kembali tahun depan dengan penambahan jumlah peserta. Di samping itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengimbau para pemudik untuk berhati-hati selama di perjalanan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Teguh Iswara ingatkan kesiapsiagaan infrastruktur untuk hadapi mudik lebaran, serta bawa 5.000 pemudik, Dasko lepas 100 bus pulang Basamo gelombang pertama ke Sumbar. Sekian dari saya pemirsa, terima kasih, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Azia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.